نستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yaitu iman, Islam, waktu dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berada dalam kajian virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, kita resapi, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada, saya tidak tahu kenapa Ustaz Hanis kok tiba-tiba temanya kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Itu saya juga dapat temanya dengan hasil rapat, Pak. Oh, baik. Ustadz, maaf. Baik. Mungkin tidak serta-merta saya langsung membicarakan kaidahnya terlebih dahulu. Saya ingin awali begini dulu. Hati ini menurut ulama itu seperti raja. Yang anggota tubuhnya ini tentaranya. Maka tentara itu tergantung rajanya. Artinya apa? Bahwa pikiran manusia, sikap manusia, kemudian lisan manusia, perangai manusia, semua itu sangat ditentukan oleh hatinya. Jika hati bersih, maka pikirannya pun bersih. Perasaannya juga bersih. Tentu lisan, telinga, dan sikapnya juga bersih. Tapi jika hati itu kotor, maka lisan pun kotor, pikiran kotor, perasaan kotor, sikap pun akan menjadi kotor. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, di dalam Al-Quran, Allah memberikan satu penjelasan kepada kita betapa hati yang bersih akan membawa satu hal menjadi baik. Tapi hati yang kotor akan menggiring sesuatu menjadi buruk. Coba renungkan pada Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Monggo Ustaz. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Coba mari kita renungkan, kita pahami, kita lihat. Punya akal, dengan akalnya berpikir. Artinya bukan orang bodoh, bukan orang tidak mengerti. Bahkan mungkin bukan orang yang tidak mengerti terhadap agama, bukan orang yang tidak paham terhadap agama. Dengan akalnya mereka berpikir. Mereka punya telinga, dengan telinganya pun mendengar. Bukan tidak pernah mendengar nasihat,
bukan tidak pernah duduk di kajian. Tapi apa yang kemudian menjadi buruk? Sungguh yang buta itu bukan matanya. Tapi yang buta itu adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Itulah hati. Yang buta itu adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Nah, sahabat, tentu apa yang keluar dari hati kita tergantung apa yang masuk ke dalam hati kita. Jika katakanlah di sebuah teko yang masuk air putih, maka yang keluar pun akan air putih. Jika yang masuk teh, maka yang keluar teh. Jika yang masuk kopi, maka yang keluar pun kopi. Jadi tergantung asupan yang kita berikan ke dalam hati kita. Nah, sahabat, ada juga satu hadis yang menjelaskan jika hati ini kemudian rusak, kotor, maka semua yang ada pada diri kita pun akan rusak dan kotor. Tapi jika hati kita ini bersih, maka semua yang keluar dari diri kita juga sesuatu yang bersih. Di dalam satu hadis yang sangat masyhur, hadis ini salah satu ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis, yaitu Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in nomor ke-6, berjalur dari Abdullah Nu'man bin Bashir. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, di ujung hadis Rasulullah menjelaskan kira-kira begini hadisnya. Innal halala bayyin wal haram bayyin wa umurun bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa 'ala asy-syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-him yushiku an yarta'a fihi ala inna likulli malikin hima wa inna himallaha maharimuha ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Saya terjemahkan ujung. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh kalian itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kalian. Ini tidak bicara fisik, tapi psikis. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh apa yang ada pada diri kalian. Bersihnya hati membuat perangai dan semua yang ada pada diri kita ini baik. Kotornya hati membuat semua yang ada pada diri kita ini buruk. Nah, sahabat-sahabat dimanapun berada, maka ulama membagi hati ini menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang bersih. Inilah yang kemudian menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat 26 Asy-Syu'ara dari ayat 87, 88 sampai 89. Ini sebenarnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Monggo. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 89. Ayat wala tukhzini. Iya. Ayat 87, maaf. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Perlu direnungkan. Wala tukhzini yauma yub'atsun, kata Nabi Ibrahim dalam firman Allah,
janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Rupanya pada hari kebangkitan ini, banyak pula orang yang dihinakan oleh Allah. Sebagaimana kita mengertilah dalam ayat yang lain. Ya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. Ada orang yang kelak dibangkitkan oleh Allah dengan kegelapan, muka tertutup debu. Inilah kehinaan. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak laki-laki tidak ada gunanya. Yang kita banggakan, yang kita cari di dunia ini tidak ada gunanya, yaitu harta dan anak laki-laki kita. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Yang menjadikan kita tidak terhina? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Yang di dalamnya tidak ada sifat syirik, tidak ada nifaq dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini pembagian yang pertama. Jadi, hati itu yang pertama adalah hati yang bersih. Dan itu adalah hati yang menyelamatkan diri kita. Yang kedua adalah hati yang sakit. Ini biasanya hati yang menempel pada orang-orang munafik. Mari buka dalam Al-Quran pada surat kedua ayat ke-10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Surat 2 ayat ke-10. Surat 2 ayat ke-10, Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Allah Ta'ala mengatakan, fi qulubihim, di dalam hati mereka, mereka yang dimaksud domirnya adalah orang munafik. Kembali ke ayat 8. Maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marado, lalu ditambah Allah penyakitnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta mereka. Tolong bedakan. Berbeda sekali antara penderita penyakit hati dan penderita penyakit fisik. Orang yang mempunyai penyakit fisik, maka dia jika sakit akan terasa dirinya sakit. Tentu setiap kita yang merasakan kalau kita sakit, kita ingin sakit itu hilang dari diri kita. Maka kemudian kita berobat. Belum sembuh kita ke dokter dan seterusnya sampai rasa sakit itu hilang karena dia dirasakan. Tapi tidak dengan penyakit hati. Orang yang punya penyakit hati, penderitanya tidak akan pernah merasakan sakitnya. Walau orang-orang di sekelilingnya merasakan betul bahwa orang ini punya penyakit hati. Karena penderitanya tidak pernah merasa sakit, maka sudah tentu dia tidak pengen sembuh. Karena merasa sakit saja tidak. Lalu bagaimana dia akan sembuh? Bagaimana dia ingin sembuh? Merasakan sakit saja tidak. Bisa kita bayangkan, jika tidak merasakan sakit dan didiamkan, tidak diobati, maka penyakit itu akan terus bertambah, akumulatif. Sehingga kemudian mengarap dalam diri. Pada akhirnya sulit sekali untuk disembuhkan. Ana kasih contoh. Orang berdusta. Adakah dia merasa dirinya pendusta? Tidak. Orang yang suka iri, adakah dirinya merasa bahwa dirinya punya penyakit hasad? Tidak.
Tapi orang-orang di sekelilingnya merasakan betul. Maka saya katakan, orang bohong tidak akan pernah bisa sekali. Sekali dia bohong, maka dia terus bohong, terus bohong, terus bohong. Karena untuk menutupi bohong yang pertama, dia harus bohong kedua. Untuk menutupi bohong kedua, dia harus bohong ketiga. Dan seterusnya. Maka jadilah pembohong. Nah, sahabat-sahabat, Muslim dimanapun berada, ini bahwa hati ada yang sakit. Yang ketiga, yaitu hati yang mati. Hatinya sudah mati. Ini yang paling sangat berbahaya. Nah, ini pembagian ulama. Ada hati yang bersih, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ya, karena tidak mungkin saya sampaikan dulu tiba-tiba kaidah membersihkan hati. Maka kemudian sedikit mundur. Kenapa hati itu bisa sakit? Dan kenapa hati itu bisa mati? Karena tidak mungkin obat itu kita sampaikan tanpa adanya diagnosa. Kaidah membersihkan tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita mengenal dulu penyakit-penyakit itu. Seorang dokter akan memberikan obat setelah dia mendiagnosa. Begitu juga kita akan tahu nanti bagaimana obat penyakit hati ini saat kita tahu ini loh penyakit. Nah, sahabat-sahabat, apa sih sebenarnya yang membuat hati itu sakit dan membuat hati itu mati? Ini perlu direnungkan dengan baik. Saya seringkali memberi analogi begini. Kebutuhan hati ya, terhadap segala macam bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah itu seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan dan minum. Saat tubuh kita tidak diberikan asupan makanan dan minuman, dalam waktu yang pendek mungkin sakit, dalam waktu yang panjang akan mati. Begitulah hati manusia. Saat dia tidak diberikan asupan ibadah, ketakwaan kepada Allah, maka hati itu akan sakit, lalu kemudian akan mati. Nah, begitu sebaliknya, ketika tubuh kita dimasuki racun, maka akan sakit dan mati. Nah, begitulah ketika hati dimasukkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, laksana tubuh yang dimasuki racun. Maka hati itu akan mati. Hati itu akan sakit. Seperti tubuh yang kemasukan racun, akan sakit dan mati. Nah, untuk itu barangkali sahabat-sahabat Muslimku dimanapun berada, kita perlu tahu apa sih yang menyebabkan hati kita ini menjadi sakit, hati kita menjadi mati. Yang pertama, sahabat, perlu kita pahami, yaitu karena faktor dosa, kemaksiatan. Kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan, dosa yang senantiasa kita perbuat, maka dia akan membentuk kotoran dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya yang sahih, man adnaba dhanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqula qalbu sakula qalbu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbu. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, melakukan satu perbuatan dosa, maka satu perbuatan dosa ini akan membentuk bintikan dalam hati. Jika diikuti dengan taubat dan amal saleh,
maka bintikan itu pun akan hilang dan hati menjadi bening kembali. Tapi jika hati ini tidak diikuti dengan taubat, perbuatan baik, istighfar, maka bintikan-bintikan itu akan terus bertambah dalam hati. Sehingga hati menjadi hitam kelam. Kita bisa bayangkan. Ketika hati kita sudah menjadi hitam, sahabat, bahkan kita duduk sekarang di majelis ilmu ini, ilmu itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Mungkin kita paham, mungkin kita mengerti, tapi dia tidak akan masuk ke dalam hati. Oleh karenanya, ilmu itu kan terbagi menjadi dua. Al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmun fil lisan. Ilmu yang berhenti di mulut. Fadhaka hujjah. Ilmu seperti itu hanya sekedar menjadi hujjah, argumentasi, pandai bicara, berdebat. Dia mengerti betul soal agama. Tapi jangan harap terimplementasi. Wa ilmun fil qalb. Yang kedua adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Fadhaka ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat yang kemudian berubah menjadi sikap. Pertanyaannya, mungkinkah ilmu itu masuk ke dalam hati manusia ketika hatinya tertabiri oleh dosa? Maka tidak mungkin. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menuturkan dalam sebuah syair tentang cerita beliau ketika beliau menghadap ke gurunya Imam Waqi' mengadukan akan sulitnya menghafal. Syakautu waqi'in an sa'ud, syakautu ila waqi'in an su'ila hifdih. Saya beritahu kepada guruku Imam Waqi' tentang kenapa aku sulit menghafal. Fa'arsyadani an tarkil ma'asi, lalu guruku menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat. Inna ilmallah nur, sungguh ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'afi, dan cahaya Allah tidak pernah dianugerahkan kepada orang yang ahli maksiat. Ini sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Ya, jadi kotornya hati itu yang pertama disebabkan oleh faktor dosa, faktor kemaksiatan, ketidakpatuhan kita terhadap Allah, dan keberanian kita melakukan apa yang Allah larang. Nah, dosa itu sendiri ketika masuk ke dalam hati manusia, itu tidak kemudian tiba-tiba sekaligus. Ya demikian. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan dalam satu hadisnya yang sahih, tu'radul fitan 'alal qulubi ka'irdil hasiri 'udan. Kata Rasul, masuknya fitnah ke dalam hati, masuknya dosa-dosa itu ke dalam hati manusia seperti dianyamnya tikar. Bagaimana? Udan, sehelai demi sehelai, sehelai demi sehelai. Lalu kemudian menjadi tikar. Begitulah dosa itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, tidak sekaligus, sedikit, sedikit, sedikit. Saya sering kasih analogi. Mohon maaf lahir batin. Maka kenapa Islam itu mengajarkan kita preventif? Bukan mengobati, tapi preventif. Contoh, la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Sesuatu yang membawa potensi zina, maka hendaklah kita jauhi. Tidak langsung kepada zinanya, sangat preventif. Nah, ini yang mesti kita mengerti. Makanya dosa itu masuk ke dalam diri manusia itu sedikit-sedikit. Tidak langsung orang berzina, dia melalui proses dosa-dosa yang lain. Kemudian sampailah kepada zina. Inilah yang dikatakan masuknya dosa ke dalam hati manusia
itu seperti dianyamnya tikar sedikit demi sedikit. Fa'ayyu qalbin asyrabaha, hati mana saja yang menerima dosa itu masuk ke dalam dirinya, maka nanti hati itu akan menjadi hitam kelam. Hati manapun ankaraha, yang tidak mau menerima dosa itu masuk ke dalam hatinya, maka hati itu akan bersih putih seperti batu kuala. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita biarkan dosa itu masuk ke dalam hati kita, maka akan jadi seperti apa hati itu? Yang pertama, kalkuzi mujakhir. Hati yang membiarkan dosa itu masuk sehingga menjadi kotor, hitam, bahkan mungkin mati, maka dia akan seperti gayung yang terbalik. Ciduk yang terbalik. Apa itu? Dia tidak berfungsi untuk menciduk air. Begitu hati ini tidak bisa berfungsi untuk menangkap kebenaran ketika dia sudah hitam. Dan juga gayung itu tidak mungkin bisa menyimpan air. Begitulah hati ketika kotor, tidak bisa kemudian mengambil kebenaran dan tidak bisa pula menyimpan kebenaran itu. Nah, ini sahabat. Jadi hati kalau sudah kotor, maka dia seperti gayung yang terbalik. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Hati kalau sudah kotor, hati kalau sudah hitam, dia tidak lagi bisa mengenal kebaikan. Yang ada, kebaikan dicemooh, kebaikan dihina, kebaikan tidak dilakukan, kebaikan dicaci, kebaikan dijauhi. Padahal jelas ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ini kata ulama, tapi hati yang kotor tidak mungkin bisa menerimanya. La ya'rifu ma'rufan. Hati kalau sudah kotor tidak bisa mengenal kebaikan. Yang tadi Anda sampaikan. Bahkan kebaikan itu bukan hanya dijauhi, dicemooh, dicaci, dimaki, dihina dengan dalih bermacam-macam. Nah, ini sahabat yang saya cintai karena begitulah hati kalau sudah kotor. Yang kedua kata Rasulullah, la yunkiru munkar, la ya'rifu ma'rufan. Kalau yang pertama seperti gayung terbalik, yang kedua dia sulit bisa mengenal kebaikan. Yang ketiga, la yunkiru munkaron. Dia tidak akan pernah bisa menolak kemungkaran. Dia asik dengan kemungkaran. Dia tidak bisa menolak kemungkaran ketika hati tersebut sudah kotor. Padahal orang yang beriman dan merasakan manisnya iman, dia akan membenci segala bentuk keburukan sebagaimana dia membenci api neraka. Itulah orang beriman yang ketika merasakan manisnya iman, dia akan benci dengan kemaksiatan dan keburukan sebagaimana dia benci terhadap api neraka. Tapi kalau hati yang kotor, dia tidak bisa menolak kemungkaran. Dia selalu berakrab-akrab dengan kemungkaran. Kemungkaran dipeluk, kemungkaran dibela, kemungkaran senantiasa berakrab dalam kehidupan. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya kotor. Dan yang keempat, hati kalau sudah kotor, dia hanya mengikuti hawa nafsu. Illama asyraba min hawa. Hati kotor itu hanya dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh syahwatnya. Dan bisa kita bayangkan, ketika hati dikuasai oleh syahwat, oleh nafsu, seperti apa? Coba bayangkan dalam Quran. Surat 45 ayat 23. Ustaz Anis, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wishawa. Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Astagfirullahaladzim. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 23. Kata Allah di dalam ayat ini, ya, renungkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini ayat di mana kita disuruh oleh Allah perhatikan di sekeliling kita orang-orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Nafsu yang dituruti, nafsu yang menguasai diri. Apa yang akan terjadi pada orang seperti itu? Perhatikan kata Allah. Yang pertama, wa adallahu Allahu ala ilm. Allah ya akan membiarkannya sesat berdasarkan pengetahuan. Dibiarkan oleh Allah. Bayangkan. Tidak dalam penguasaan Allah. Tidak dalam penjagaan Allah. Padahal kita minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Bayangkan ketika Allah berlepas dari diri kita. Yang kedua, Allah tutup telinganya. Saat orang hatinya kotor, dia hanya mengikuti hawa nafsu, dan orang yang terdominasi oleh hawa nafsunya itu adalah orang yang bukan hanya sesat, telinganya pun ditutup oleh Allah. Kalau telinga sudah tertutup, nasihat kebaikan apa yang akan bisa dia dengar dan dia terima? Tidak ada. Tidak ada. Itulah nafsu. Dan itu diakibatkan oleh kotornya hati kita. Tidak hanya sekedar di telinga saja. Wa qalbi, hatinya pun jadi terkunci, tertutup. Padahal semua kebenaran diserapnya oleh hati, lalu hati itu tertutup. Bagaimana cara dia akan menyerap? Tidak hanya berhenti di situ. Dan Allah jadikan dinding, penghalang, penutup bagi pandangan, sehingga orang yang mengikuti hawa nafsu tak bisa lagi melihat kebenaran karena mata sudah tertutup. Nah inilah sahabat, hati kalau sudah kotor seperti gayung terbalik, tidak mengenal kebaikan, tidak bisa menolak keburukan, dan hanya mengikuti hawa nafsu. Dan ketika orang mengikuti hawa nafsu, inilah yang terjadi. Atau mohon maaf sekali, dalam ayat yang lain Allah berfirman pada surah ke-7 ayat ke-176, walau syi'na la rafa'nahu bih walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Monggo. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Walau syi'na, dan sekiranya kami menghendaki, la rafa'nahu biha. Sesungguhnya kami tinggikan derajatnya. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah.
Dengan ayat-ayat itu, hidup kita dengan Quran, hidup dengan din yang benar, itu pasti mulia. Orang yang hidup dengan agama, dengan din, Al-Quran, was-sunnah, pasti mulia. Dan ini janji Allah. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman berilmu. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Kata Allah, maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan serta rizki yang mulia. Saat kita mau hidup dengan agama, pasti kita mulia. Tapi kata Allah, walakinnahu, akan tetapi manusia akhlada ilal ard, lebih cenderung kepada dunia. Dunia, 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 dunia. Padahal sahabat Ali pernah ingatkan kita, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, wa likulli wahidatin minhuma banun, wa kunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابْ وَغَدًا حِسَابْ وَلَا عَمَلْ. Dunia ini yang kita cenderung kepadanya, dia akan pergi meninggalkan kita. Dan akhirat akan datang menjemput kita. Dan masing-masing keduanya, dunia dan akhirat itu punya budak, punya anak. Maka kata Rasulullah, kata Allah, kata sahabat Ali, jadilah engkau budaknya akhirat. Jangan pernah kau jadi budaknya dunia. Kau jadikan orientasi akhirat itu bukan dunia. Jangan letakkan dunia di hatimu, tapi letakkan dunia di tanganmu. Janganlah engkau diatur oleh dunia, tapi kitalah yang atur dunia. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawa, bersambung dengan kajian tadi, dan lebih cenderung kepada hawa nafsunya yang rendah. Maka apa kata Allah? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Orang itu di mata Allah sama dengan anjing. Kehilangan potensi kemanusiaannya. Allah gambarkan seperti binatang. In tahmil alaihi yalhath, au tatrukhu yalhath. Ya. Jika kamu membiarkannya, dia akan mengulurkan lidahnya. Demikian kamu juga menghalangnya, dia akan menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianilah perumpamaan orang-orang satu kaum yang mendustakan ayat Allah. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkan kisah ini, semoga mereka berfikir. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, ini dampak kalau hati nanti sudah kotor, hati sudah hitam. Inilah dampak. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Lalu kemudian kita penting untuk memahami, ya setelah kita tahu bahwa yang pertama tadi Anda sampaikan, yang membuat hati kita itu kotor adalah apa tadi? Dosa, kemaksiatan. Itu yang membuat hati kita kotor. Tentu sahabat-sahabat, kita tidak pengen melakukan dosa. Saya teringat seorang ulama mengatakan, munculnya dosa itu ada dua faktor. Faktor internal dari diri kita dan faktor eksternal dari luar kita. Apa itu faktor internal dari dalam kita? Ya, syahwat kita, ya, dan pemikiran serta syubhat. Itu yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu syubhat dan syahwat. Bisa kita bayangkan, syahwat dituruti, jadi apa kita? Yang beragama pun ketika yang mengerti agama, ketika syahwat diikuti, maka dia seperti orang tidak paham agama.
Maka hati-hati dengan syahwat. Karena apa? Karena setiap yang diinginkan oleh syahwat itu akan sangat nampak indah sekali. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, baik, ikhwani ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana dijelaskan tadi, dibuat indah dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diinginkan oleh syahwat. Jika syahwat kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu nampak indah dan terbayang indah. Maka karena dia nampak indah dan terbayang indah, pasti dia ingin meraihnya sekuat tenaga. Dan catat, kadang tidak peduli apakah cara meraihnya, melanggar aturan Allah atau tidak. Saya ulangi. Dibuat indah pada pandangan manusia setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya, keinginannya. Dan karena nampak indah, maka dia ingin meraihnya sekuat tenaga. Dan kita tidak peduli kadang untuk meraihnya dengan cara apa. Apakah itu melanggar syariat atau tidak? Begitulah ketika syahwat itu dibiarkan. Apa itu? Minan nisa. Itu wanita. Wanita. Ini sahabat. Kadang orang kalau sudah menginginkan, tidak peduli itu halal atau haram, boleh atau tidak. Itu yang pertama. Maka Nabi pernah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati pula kalian terhadap wanita. Afwan ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis. Artinya apa? Jika dibiarkan syahwat itu berkelana kemana-mana, tidak kendalikan, maka dia akan merusak. Yang kedua, wal banin dan anak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang bertumpuk. Dari jenis apa? Minad dhahab emas, wal fiddah perak, wal khailil musawwamah kuda tunggangan, kendaraan, wal an'am binatang ternak, wal harth sawah ladang. Ini. Kalau kita sudah pengen itu dunia, maka itu nampak indah. Kadang kita nggak peduli itu untuk dapatnya halal atau haram, boleh atau tidak. Padahal seandainya kita sedikit memahami saja. Bagaimana Rasulullah pernah mengatakan, mali walid dunya ma ana wad dunya. Apa pentingnya dunia itu untuk innama mathali wa mathalud dunya, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia itu kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perbandingan aku dengan dunia itu jika diumpamakan seperti seorang penunggang kuda dari jarak yang sangat jauh, lelah, panas, terik. Lalu kemudian dia bernaung, dhalla tahta syajaratin, dia bernaung di bawah pohon yang rindang. Tentu menyenangkan dari penatnya perjalanan yang jauh, dari panasnya perjalanan jauh. Lalu dia
berhenti, beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nikmatnya luar biasa. Summa roha, istirahat, watarakaha, dan tak lama dia akan tinggalkan. Itulah dunia. Itulah dunia. Mesti kita paham. Lalu kemudian Rasul pernah juga mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirat, demi Allah jika dunia itu dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadih wa asyara bisyabah. Jadi begini, falyandur bima yarji. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti engkau mencelupkan jarimu ke dalam laut lalu kau angkat. Air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat, sedang falyandur bima yarji, maka perhatikan air yang menetes dari jarimu, itulah kehidupan dunia. Tidak ada apa-apanya. Tetapi jika syahwat dituruti, maka dia akan meraihnya dan ingin meraihnya sekuat tenaga dan tidak peduli dengan cara apapun. Maka Allah kasih tahu, dzalika mata'ul hayatid dunya. Padahal kata Allah, itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tidak bisa dibandingkan antara senang dunia ini dengan kebahagiaan abadi akhir. Jangankan pada kualitasnya, bahkan pada konteks kuantitasnya saja sangat tidak terbandingkan. Coba buka Al-Quran pada surah 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar adab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Coba renungkan baik-baik. Mereka meminta kepadamu agar azab disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Inna yauman, sesungguhnya satu hari. Inda rabbika, di sisi Rabbmu kelak di akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, laksana 1000 tahun dalam perhitungan. Tidak ada apa-apa. Kembali sahabat, makanya Rasulullah pernah ingatkan. Dia pernah ingatkan. Mari kita renungkan. Muhibbud dunya la yanfaku min salas. Pencinta dunia itu, para pencinta dan pemburu dunia yang lupa akhir, dia tidak akan lepas dari 3 hal. Apa itu? Hammun lazim, kegelisahan yang tiada henti. Kegelisahan yang tiada henti. Takut hartanya hilang, takut tidak dapat, bagaimana cara mendapatkannya, sudah dapat bagaimana cara menaruhnya, dan seterusnya. Yang kedua, wata'alun daim, pemburu dunia, pencinta dunia, dia akan lelah berkepanjangan. Habis pikirannya, perasaannya, umurnya hanya untuk dunia, dunia. Dan yang paling penting kata Rasul, wa hasratun la tanqati, penyesalan yang tiada ujung kelak di akhirat kalau ternyata semua itu tidak bermanfaat kelak di akhirat. Tidak bermanfaat kelak di akhirat. Coba bacakan Al-Qur'an surah Al-Hud, surah Hud, mohon maaf, surah Hud ayat 15 sampai 16. Surat 11. Surat 11. Surat 11 ayat. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina
laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Monggo. Astagfirullah. Ini yang kemarin surat bikin beruban Rasulullah. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan pahala penuh, kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Wa hasratun la tanqad. Penyesalan yang tiada ujung kelak. Jika yang kita pikirkan hanya dunia, karena syahwat yang dituruti. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa orang menginginkan kehidupan dunia, memburu dunia saja, wa zinataha, serta keindahan dunia itu, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha. Allah cukupkan balasan bagi mereka di dunia sesuai apa yang mereka lakukan. Allah kasih. Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak dirugikan oleh Allah, diberi oleh Allah, diberi oleh Allah. Tapi lihat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang kelak di akhirat ya tidak akan memperoleh kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Tidak dibawa, tidak membantu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia itu, yang capek lelah. Dunia ini sampai batas hidup kita di dunia. Harapan terbaik kita kelak di akhirat. Orang-orang visioner ke depan itu, akhirat jauh lebih penting. Quran surah 18 ayat 4. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Al-malu wal banun. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Merenungkan itu baik. Harta, anak, hanya perhiasan kita di dunia. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Kenapa sahabat Ali pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'id dunya wa la takunu min abna'il wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Apa kata sahabat Anda? Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan dunia akan datang menjemput kita. Masing-masing keduanya ini punya budak. Maka kata sahabat Ali, jadilah kalian budak akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Hari ini di dunia yang ada hanya amal. Tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kelak di akhirat yang ada hanyalah pertanggungjawaban, tapi tidak ada lagi amal. Kesempatannya hari ini. Masihkah syahwat mau kita turuti? Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, sebagai solusi, buka Quran surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب المفسدين. Surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Insya Allah. Carilah oleh kalian kebahagiaan akhir dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Apa yang kita dapatin? Usahakan orientasinya akhir. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kamu kepada sesama, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Dan seterusnya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kembali Anda sampaikan ya, bahwa datangnya dosa itu dari faktor diri kita adalah karena faktor syahwat yang kita turuti, kemauan yang tidak terkendali, berupa wanita, harta, dan seterusnya. Yang kedua adalah dalam diri kita berupa syubhat. Itulah yang mendatangkan dosa. Kalau syahwat dituruti, kecenderungan orang tidak peduli dengan larangan Allah. Tapi kalau syubhat yang masuk ke dalam dirinya menyebabkan orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Tidak punya daya tarik. Banyaklah kita mengkonsumsi makanan syubhat, menimba pengetahuan syubhat, maka kita tidak akan punya daya tarik terhadap kebaikan. Tidak. Nah, ini faktor munculnya dosa kotoran hati yang pertama, yaitu dosa. Ya, kotoran hati yang pertama adalah dosa, dan munculnya dosa itu karena faktor internal tadi. Yang kedua ada faktor eksternal. Apa itu? Satu, di mana kita berada. Sahabat, tempat itu mempengaruhi diri kita. Kita berada di tempat yang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Kita berada di tempat yang tidak baik, kemungkinan tempat tidak baik itu akan mempengaruhi diri kita. Maka teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Karena tempat ini mempengaruhi diri kita. Yang kedua adalah faktor teman. Faktor teman. Pilihlah teman yang baik. Karena teman juga akan mempengaruhi diri kita. Bukankah Rasul pernah mengatakan, al-mar'u ala dini khalil, falyandur ahadukum mayyakhat. Seseorang itu dilihat dari agama temannya, dari komunitasnya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman, di mana dia berada, dengan komunitas yang seperti apa. Maka Imam Ats-Tsauri mengingatkan kita, kalau kita mau berteman, satu, bertemanlah dengan seseorang yang kalau kita berjumpa dengan teman kita itu, kita ingat Allah. Saya ulangi, bertemanlah dengan seseorang yang saat kita berjumpa dengan teman kita itu, kita jadi mengingat Allah. Yang kedua, bertemanlah dengan seseorang yang perbuatannya banyak berorientasi akhir. Bukan hanya dunia, tapi berorientasi akhir. Dan yang ketiga, bertemanlah dengan seseorang yang kalau teman kita itu berbicara, menambah ilmu kita. Saya ulangi, bertemanlah dengan seseorang yang jika kita berjumpa dengan teman kita itu, dan jika teman kita itu berbicara, menambah ilmu buat kita. Maka ulama memberikan satu analogi. Orang berteman itu diumpamakan dalam 4 hal. Yang pertama, orang berteman itu diumpamakan seperti
memakan makanan bergizi. Artinya makanan itu pasti kita butuhkan terus-menerus. Tidak mungkin kita tidak butuh. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang yang adil. Para ulama, para salihin. Kita berteman dengan mereka seperti kita mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berteman diumpamakan seperti minum obat. Kapan kita minum obat? Saat kita sakit. Saat kita sudah sembuh, selesai. Bukan berarti memutus, tapi nanti kita sakit, kita minum lagi. Itu dianggap berteman dengan profesional. Yang ketiga, berteman itu seperti mengkonsumsi penyakit. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Bukan dosa, waktunya habis sia-sia. Kenapa sahabat? Hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Dan hidup yang sangat singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita kelak di akhir. Maka hati-hati. Hidup ini sangat singkat. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Dan ketika kita berteman dengan seseorang yang waktunya habis untuk sia-sia, maka kita seperti mengkonsumsi penyakit. Makin lama kita bergaul dengan orang seperti itu, makin kronis penyakit kita. Al-mar'u ala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan yang terakhir, berteman itu diumpamakan seperti mengkonsumsi racun. Kita konsumsi racun, sakit, mati kita. Berteman dengan siapa itu? Berteman dengan para ahli maksiat, ahli dosa. Berteman dengan ahli maksiat, maka seperti kita mengkonsumsi racun. Saya tidak ajarkan untuk memutus, tetapi membatasi bergaul dengan orang-orang seperti ini adalah keniscayaan. Adalah satu keharusan. Karena bergaul dengan ahli maksiat itu sama dengan kita mengkonsumsi racun. Nah, sahabat-sahabat, ini loh yang mengotori hati kita pertama, yaitu faktor dosa. Dan saya sudah sampaikan penyebab datang. Ya, baru kita nanti bicara kaidah. Yang kedua, apa yang menyebabkan hati itu kotor? Selain dosa secara umum yang tadi disampaikan, yang kedua adalah perkara ringan, tapi mengotori hati kita. Apa itu? Banyak bicara. Banyak bicara. Ternyata banyak bicara ini membuat hati kita kotor. Dalam satu hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ulama berbeda pendapat soal validitas hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Dari Ibnu Umar. La tuksirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al qalbul qasiyy. Kata Rasul, janganlah kalian terlalu banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab karena banyak bicara, selain berbicara yang mengingatkan kita kepada Allah, akan membuat hati kita keras. Dan yang membuat seseorang jauh dari Allah, karena hatinya keras. Saya ulangi, janganlah banyak berbicara, selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Karena sungguh, banyak bicara selain yang mengingatkan kita kepada Allah, akan membuat hati kita kotor, keras. Dan yang membuat seseorang itu jauh dari Allah, karena hatinya keras. Ini bicara. Maka kenapa Islam ajarkan kita?
Begitu sangat indah. Kata Rasul, hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in nomor 15 dari Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik saja, atau kalau tidak diam. Kenapa? Karena rupanya dengan banyak bicara itu membuat hati kita kotor, mati, keras. Maka lebih baik diam. Atau bicara yang baik saja. Kenapa? Rasul pernah memberi penjelasan saat ditanya oleh seorang sahabat. Ayyul mu'minah an aktsari ma yudkhilun nas anna. Nabi ditanya, apa sih yang banyak menyebabkan orang tergelincir ke neraka? Rupanya, kata Nabi, al-fam wal farj. Yang banyak menjerumuskan orang ke neraka itu adalah mulut dan kehormatan. Mulut dan kehormatan. Sahabat Umar ibn Khattab pernah berkata, dalam hal ini, apa kata beliau? Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu, kathurat dhunubuhu. Wa man kathurat dhunubuhu, fannar awla. Saya ulangi. Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu. وَمَنْ كَثُرَتْ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى. Siapa orang banyak berbicara, maka pasti dia banyak tergelincir. Dan siapa banyak tergelincirnya, maka pasti dia banyak dosanya. Dan siapa banyak dosanya, maka neraka lah yang pantas baginya. Lebih baik kita diminta untuk bicara daripada kita disuruh berhenti karena terlalu banyak bicara. Saya ulangi, lebih baik kita diminta untuk bicara daripada kita disuruh berhenti karena terlalu banyak bicara. Lisan ini pula lah yang memberi jaminan, kata Rasulullah. May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Siapa orang mampu menjamin apa yang ada di antara kedua rahangnya, mulutnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, dalam hadis yang lain, ma baina fakhidai, apa yang ada di antara kedua pahanya, adman lahu al-jannah, maka kujamin baginya surga. Nah, ini sahabat. Lisan. Ternyata banyak bicara itu membuat hati. Maka untuk itu, hati-hati kita dalam bicara. Janganlah kita bicara kalau kita tidak mengerti. Kalau kita tidak paham, Allah ingatkan kita. Pada surat 17 ayat 36. Monggo. Surat 17 ayat 36. Surat 17 adalah surat setelah An-Nahl. Setelah An-Nahl, Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti wala taqfu ma laysa laka bihi. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata, telinga, hati, semuanya dimintai pertanggungjawab. Jangan bicara kalau nggak paham. Dan Nabi ternyata benci betul terhadap orang-orang yang terlalu banyak bicara.
Hadis ini berjalur dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi pada hadis nomor 631. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sungguh orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang paling baik budi pekerti. Lalu kata Rasul, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati at-tartaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhikun. Qalu wa laqad alimna at-tartaruna wal mutashaddiqun. Famal mutafayhikun? Qala al-mutakabbirun. Apa kata Nabi? Sungguh orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat, kata Nabi. Siapa itu? Satu adalah mereka yang terlalu banyak bicara. Yang kedua, yang kalau bicara suka dibuat-buat. Dan yang ketiga, bermulut besar. Sahabat mengatakan, kami sudah tahu yang dimaksud orang banyak bicara dan kalau bicara dibuat-buat. Siapa yang termasuk orang bermulut besar? Nabi mengatakan, mereka adalah orang sombong. Itu sahabat yang mengotori hati kita. Yang ketiga, yang mengotori hati kita adalah banyaknya kita mengkonsumsi makanan haram. Ini sudah jelas. Dan kita sudah mengerti. Itu mengotori hati kita. Nah, sahabat-sahabat, saya tidak sudah sebutkan seluruhnya. Paling tidak ini menjadi pengantar. Ya, oh ini loh, hati kita kotor karena ini. Hati kita kalau kotor begini. Nah, sekarang gimana cara membersihkannya? Maka untuk mengerti cara membersihkannya, kita mesti mengerti kaedahnya. Sebab kaedah tidak dipahami, bukannya hati kita menjadi bersih, malah tambah kotor. Bukan hati kita malah bersih, malah menjadi kotor. Kenapa? Karena kita tidak memahami kaedah-kaedah cara membersihkan hati. Tapi untuk pertemuan ini saya kira cukup, ada 10 menit untuk tanya jawab. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kajiannya pada siang hari ini, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Apakah setiap keinginan yang dimunculkan nafsu selalu jelek dan yang selalu menghindari subhat itu selalu baik, Pak Ustadz? Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ya. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh untuk berbuat jelek kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, ketika nafsu ini kemudian keinginan ini ditunggangi oleh kebaikan, ditunggangi oleh dalil, oleh agama, oleh hati, maka dia keinginan-keinginan yang baik. Seperti misalnya saya mau umrah, saya mau tahajud, saya mau baca Quran, itu pun keinginan. Ya, itu pun keinginan. Dan tentu tadi Anda sampaikan memang ada yang baik, ada yang buruk. Tapi nafsu itu kemudian rata-rata menyuruh pada keburukan. Nafsu itu ada 3 ya. Ada nafsi memang yang mutmainnah, ada yang lawamah dan seterusnya. Itu belum sampai kepada bahasan sana. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua apa? Lupa saya. Ustaz? Apakah menghindari subhat itu selalu baik? Tentu. Karena kata Nabi, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Ketika kita menjerumuskan pada yang subhat, maka kita menjerumuskan pada yang haram. Wa man ittaqa 'ala syubhati, dan siapa menghindari dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dini wa 'irdi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan diri. Ini tentu. Hadis 40 nomor ke-6. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang kalau badan mati tidak bisa hidup lagi?
apakah hati yang mati ada kemungkinan bisa hidup lagi, Pak Ustadz, bisa sehat lagi atau bersih lagi? Hati, baik tubuh mati tak akan pernah hidup. Tapi hati mati, bisakah diobati? Iya. Bisakah disembuhkan? Iya. Bisakah dihidupkan? Iya. Makanya saya nggak ngerti nih, panitia, kenapa memberi kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Karena kita mau pelajari kaidah ini, bagaimana cara ngidupin hati yang, menyehatkan hati yang sakit dan ngidupin hati yang mati. Tentu bisa. Wallahu a'lam. Caranya masih panjang kali lebar, Pak Ustadz ya? Kan besok ada kajian kaidah dalam tazkiyatun nufus ini. Nanti ada di sini. Saya nggak tahu apakah ini mau berhenti di sini kajiannya, karena saya kok nggak tega tadi menyampaikan langsung ke kaidah tanpa mendiagnosa terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi nanti coba saya sampaikan ke panitia sebentar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk yang tadi ya Pak, pilih-pilih teman, kemudian membicarakan semua hal dibicarakan, penting nggak penting, berarti dalam setiap pembicaraan kita harus memilih tadi ya Pak? Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah kita boleh memilih teman? Bukan boleh, harus. Tetapi tidak memusuhi orang. Memilih teman yang baik itu harus, tetapi tidak memusuhi orang yang tidak baik. Ya, saya ulangi nih, jangan salah. Memilih teman itu keniscayaan, tapi tidak boleh memusuhi teman yang tidak baik. Kenapa? Kita baik hari ini, pernah punya masa lalu yang tidak baik. Kalau ada orang tidak baik hari ini, jangan dicemooh, karena masih terbuka untuk baik di masa yang akan datang. Saya khawatir justru mati dia lebih baik daripada kita. Itu satu. Ya. Kemudian, apakah berbicara, menebarkan bicara, itu harus hati-hati. Iya, orang bicara itu ada 3 macam. Satu, ada orang bicara mikirnya belakangan. Sudah bicara dia baru berpikir, oh ternyata. Yang kedua, ada orang bicara mikirnya terlebih dahulu. Mikirnya terlebih dahulu, sehingga dia hati-hati. Ada orang bicara tidak pernah berpikir, ini persoalan. Nah, jangan semua berita yang kita dapat, lalu kemudian kita bicarakan kepada orang lain, baik dengan mengeser atau bicara langsung. Karena cukuplah seseorang itu dianggap pembohong ketika dia menerima seluruh berita dan dia sebarkan kepada orang lain, maka cukuplah orang ini dianggap sebagai pembohong. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan kepada Ibu Yati. Ibu Yati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati, Bun. Tak terdengar. Bu, maaf, tidak terdengar. Maaf, Bu. Speakernya dibuka dulu, unmute. Ibu Yati. Iya, udah nih. Ya. Maaf, afwan. Ustadz, itu tadi tanda-tanda hati yang mati itu loh, Ustadz, itu tolong dijelaskan sedikit, Ustadz. Apakah orang itu kalau misalkan kita ibadah nggak khusyuk, terus yang tadinya biasa hatinya melihat sesuatu itu tersentuh, sekarang nggak terlalu, itu apakah itu termasuk tanda-tanda hati yang mati? Terus bagaimana tips-tips sedikit untuk mengembalikan hati itu biar lebih bagus gitu, Ustaz. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan yang kedua, saya sarankan Ibu besok ikut kajian lagi hari Senin, karena akan ada kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Ya, mudah-mudahan disetujui. Karena saya nggak tega tadi langsung. Iya Pak, memang belum selesai. Ini memang panjang, betul. Insya Allah nanti saya sampaikan ke panitia. Ya, pekaannya itu kenapa? Tolong didengar baik-baik apa yang Anda sampaikan menurut ulama. Jumudul ain min qaswatil qalb. Wa qaswatul qalb min kasratid dunub. Wa kasratud dunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min syiddatil khiras. Wa syiddatul khirasi min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah.
Tolong direnungkan baik-baik. Ketidakpekaan pandangan manusia atau berubahnya tadi itu adalah disebabkan oleh matinya hati. Matinya hati disebabkan banyaknya dosa. Banyaknya dosa, ini sebenarnya harus satu-satu dibahas. Banyaknya dosa disebabkan oleh lupa kematian. Lupa kematian disebabkan oleh panjang angan-angan. Panjang angan-angan disebabkan oleh banyak kemauannya soal dunia. Banyak kemauan soal dunia disebabkan oleh cinta terhadap dunia. Dan cinta terhadap dunia merupakan pangkal semua keburukan. Bahas satu-satu, paling tidak saya sudah sampaikan ya Bu. Wallahu a'lam. Balik lagi hubbud dunia, cinta dunia. Tapi memang dunia kan nampak Pak Ustadz, Masya Allah. Maaf. Dunia tuh nampak, ditampakkan gitu ya. Oh, password paling cepat gitu loh Pak. Ingat akhirat gitu, biar selalu ingat akhirat gitu. Saya kasih dua dalil. Yang pertama buka Quran surat 23 112 sampai 115. Sudah ketemu? Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah, berapa lama kasih kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal dunia sehari atau setengah hari. Kata Allah, tanyakan kepada mereka yang katanya sehari itu setengah hari. Allah beritahu, akan tetapi kalian hidup di dunia sebentar, seandainya kalian ngerti. Tapi kita nggak pernah ngerti. Password kedua, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan di dunia. Password ketiga, bahwa dunia ini tak lebih lebar daripada sayap nyamuk. Password keempat, dunia ini lebih menjijikkan daripada bangkai kambing yang cacat. Mudah-mudahan besok lebih diperdalam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, panitia bisa kirim dalil yang disampaikan Ustadz Fia. Oke, insya Allah. Ini pernah setiap kajian Senin rutin saya masih ingat. Insya Allah. Alhamdulillah pernah Bapak sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Wahid Rahman hari Senin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah sampaikan niat baik kita, sampaikan terus dan terus menjadi makin baik lagi hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik dan hati yang selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan jazakallah khairan katsira Ustadz atas tausiahnya pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan informasi selanjutnya, kajian oleh Majelis Ta'lim Qalbun Salim bekerja sama dan kajian kolaborasi. Insya Allah pertemuan selanjutnya yaitu hari Kamis. Dicatat jadwal selanjutnya hari Kamis. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, Allah lipat gandakan pahala. Berikut kami akan sampaikan, kami akan tayangkan beberapa program yang diadakan oleh Majelis Ta'lim yang tergabung pada siang hari ini. Ada begitu banyak program, silahkan Bapak Ibu semua berkontribusi sepenuhnya sebaiknya karena ini Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Kepada Mas Oirgan dipersilahkan. Ini adalah tanda cinta di bulan mulia yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Ummahatul Qur'ani berbagi sembako. Kemudian oleh Darurat Logistik Yayasan Pulih Jiwa Cianjur untuk ODGJ dan OT, mereka membuka donasi. Gerakan sekompak ya Bu. Silahkan dicatat atau langsung di screenshot untuk lebih mudahnya.
nama rekening yang hendak ditransfer ataupun konfirmasi. Di sini dengan Ibu Dewi Gendis. Kemudian Muslim Kids TV bergabung di program donasi untuk membantu rumah tahfidz, rumah yatim, dan pesantren. Berdonasi paket langganan Muslim Kids TV selama setahun. Ini dari Majelis Taklim Babul Khairat. Assalamualaikum. Berikut adalah gerakan infak beras untuk yatim fisabilillah yang ada di Bogor. Berikut adalah jadwal kajian kolaborasi spesial Ramadan yang diadakan oleh gabungan Majelis Taklim yang tertera di atas. Insya Allah jadwal selanjutnya adalah hari Kamis. Jamnya tolong diperhatikan, jamnya tidak jam 1, tapi jam 16 atau jam 4 sore oleh Ustadz Dedi Heriadi. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Majelis Taklim yang telah tergabung pada kajian siang hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua dengan sebaik-baik pembalasan. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang tertinggal yang belum saya sampaikan, silahkan kalau Bapak dan Ibu semua ingin tergabung di dalam grup WhatsApp kajian Qalbun Salim untuk memudahkan mendapatkan undangan selanjutnya. Majelis Taklim Qalbun Salim, insya Allah hari Kamis nanti dan selanjutnya tetap menggunakan link yang sama. Tapi untuk hari Kamis depan, insya Allah jamnya tidak jam 13, mohon dicermati, jam 4 sore.
Silahkan di chat sudah ditulis link grup Kolbun Salim, link grup WhatsApp kajian Majelis Taklim Kolbun Salim. Silahkan Ibu untuk menengok chat, link grup kajian Majelis Taklim Kolbun Salim, silahkan diklik untuk bergabung untuk memudahkan mengetahui jadwal kajian selanjutnya. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Kamis mendatang di jam 4 sore ya Bu ya, tidak jam 13. Akhirul kalam, mohon maaf untuk segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.